dala ida, yes nanorin ema iha uma ida. Ema na hira no si parte ukur Farisi, no manorik ukur Yahudi siamos, may nanono niya iha niya. Na ema romakmos latan beran ba niya, ato na diak nola ema makmorasia. Loro niya, ema na hira, na tiu ema ay asakida batane lolo no dimai. Tan uman nagsekit basuk, siya labele tama. Tan bania, siya sae no dikmaas niya ba umaleten. Hoto, natumba Yesus oin, iha ema learlet. Narenu niya, Yesus na tayo siya fierte Espanya. Niya mos dale bak maas niya naak. Malu, hau kasumuho okan salah siatian. Hoy, tayo merumak may sandi, maknoha kasu masalah. Yan hat merumak tian. Tansa imihaneo haak. Hau kahat merumak. Hau na ema oan makneta na merumak beran. Hau ko ha kasumuho masalah. Marik, fote tane lolo, fila ona. Niamos, asat niya nari kedas, iha ema wain oin, hotu fote tane lolo, fila no di tonu na imeroma. Narenu niya, ema hotu na taog na bar. Siya mos fote naas na imeromak na aram. Pak Ibu, saudara-saudari, apa kabar? Puji Tuhan, nama saya Jude Antoine. Kita datang kepada Anda dari kota Kuala Lumpur saat ini. Terima kasih karena berkumpul bersama bagi semua teman-teman dari Timor Leste yang berkumpul saat ini. Acara ini khusus bagi Anda, malam penyembahan dan pemulihan bagi umat Katolik sempena Prapaskah. Kita berkumpul bersama untuk menerima berkat Tuhan, menerima jamahan Tuhan, menerima rahmat Tuhan. Jadi sempena kita berkumpul saat ini ada kata sambutan istimewa daripada Monsignor Marco yang merupakan duta Vatikan di Timor Leste, di Dili Timor Leste. Saya mau kongsikan videonya di mana dia memberi kata sambutan dan berkat. Mari kita lihat. Boa noite a todos reunidos através do Zoom, principalmente em Suai, mas também em outras partes de Timor-Leste. Boa noite e que Deus abençoe a todos. Agradeço o Senhor Jude, pregador carismático católico, para me convidar a endereçar uma saudação e uma bênção a todos vocês que estão reunidos para rezar, escutar a palavra de Deus, cantar e dar graças a Deus que nunca nos abandona, que
e sempre nos acompanha. Quem sou eu? Eu sou Monsenhor Marco, o representante do amo Papa Francisco, do Santo Padre Francisco, em Timor-Leste. Podemos dizer o embaixador do Papa e do Vaticano em Timor-Leste. Estou aqui em Dili, acompanhando, trabalhando para a unidade da Igreja de Timor-Leste com a Igreja Católica no mundo inteiro e, em particular, com o Papa, amo Papa Francisco. Então, em nome dele, do Papa, que Deus nos abençoe a todos, abençoe as vossas famílias, abençoe as vossas casas, abençoe as vossas vidas, os vossos sonhos, os vossos trabalhos, as vossas dificuldades para sair e resolver o quanto é possível, mas especialmente para não ter medo. Não tenham medo, porque Deus não abandona os seus filhos. Neste momento, em Timor-Leste, tem um pouco de medo por causa do espalhar da pandemia, do Covid. Temos tantos contágios, cerca sanitária, confinamento aqui em Dili, também em outros lugares, em Baucau, etc. Mas nós sabemos que a proteção de Deus, de Jesus Cristo, do seu sangue glorioso derramado por nós na cruz, a sua ressurreição, e também de Nossa Senhora, nossa Mãe do céu, Maria, a Mãe de Jesus, é nossa Mãe. Esta proteção nos acompanha em todos os momentos. Se nós temos fé, devemos ter fé, confiança em Deus, confiança na proteção de Nossa Senhora, continuando a rezar, a orar e a ajudar-nos uns com os outros no amor que recebemos de Deus. Então desejo a todos vocês que tenham uma boa reunião através do Zoom, assim com o nosso amigo Jude, e para que a nossa fé, a vossa fé cresça na alegria, na fortaleza e na confiança. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tuhan, saudara-saudari, itu Monsignor Marco, Duta Vatikan yang menetap di kota Dili, memberikan kata sambutan dan berkat. Saat ini saya mengundang tim pujian kita dari kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, Creation Band, yang akan memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Kuasa-Mu yang begitu besar ya Tuhan, yang tak dapat kami ukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita, Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih Tuhan. Nyatakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
hanya Kau Tuhan penolongku. Nyatakan yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Nyatakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Nyatakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Nyatakan ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Nyatakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus. Ini ya la 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 la. Ora la 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 la. Ora la 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 la. Ora la 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 la. Ora la 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 la. Ora la 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 la. Ora la la singere la 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 la. Buka mulut Anda, puji Dia. Nyanyikan bagi Dia, nyanyikan lagu baru bagi Dia. Kuria la 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 masakaria la 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 ya la.
Kuria lalalali yaralalalan sigira lalalani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kuasa-Mu ya Tuhan. Dan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Di saat kami menghadapi badai ya Tuhan, Engkau di situ ya Tuhan. Engkau di situ menyambut kami, mengangkat kami, memimpin kami, membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini lalalala masakari lalalanya. Terima kasih Tuhan. Di saat kami ada khawatirnya Tuhan, dalam hidup kami Tuhan, ada persoalan di dalam hidup kami Tuhan, tetapi Engkau yang menenangkan jiwa kami Tuhan, yang menenangkan jiwa kami, yang menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau tidak meninggalkan kita bersendirian. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersama dengan kami malam hari ini. Di rumah kami, di kamar kami, di mana saja kita berada saat ini. Engkau berada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu lebih besar. Kuasa-Mu lebih besar dari masalah kami, dari badai di dalam hidup kami, daripada ribut di dalam hidup kami. Kuasa-Mu lebih besar dari masalah-masalah kami. Kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa pandemik ini Tuhan. Saat ini, berkatilah pikiran kita, berkatilah hati kita, berkatilah telinga kita untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarkan firman-Mu membawakan pelepasan, pembebasan oleh kuasa darah anak-Mu Yesus. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami malam ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan sewaktu kami mati. Amin, amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom, saudara-saudari, Bapak, Ibu, teman-teman dari Timor Leste. Sekali lagi acara malam ini khusus bagi Anda di Timor Leste. Seperti yang dikatakan oleh Monsignor Marco tadi, ya, pandemi COVID-19 ini sedang melanda begitu banyak orang seluruh dunia, tetapi juga khusus melanda juga di Timor Leste. Bagi mereka-mereka yang menghadapi satu situasi di mana mereka tidak bisa mendapatkan obat, harus dikurung di rumah, tidak bisa keluar dari rumah, menghadapi berbagai-bagai penyakit disebabkan pandemik ini, penyakit di tubuh fisik, penyakit mental karena kesepian, kesunyian, penyakit psikolog karena takut, khawatir, gelisah tentang situasi keuangan. Tuhan Yesus malam hari ini ingin menjamah Anda dan ingin menjamah saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya sharing screen sebentar ya. Entah kenapa ini tidak bergerak. Oke. Bapak Ibu, di Markus 14 ayat 24, Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Inilah darahku, Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ia menyambut perjamuan terakhir di Lukas 22 ayat 20, Yesus sambil mengangkat cawan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu.
Darah Yesus yang ditumpahkan sebagai perjanjian baru di dalam hidup Anda dan di dalam hidup saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa sekalipun situasi di dalam hidup Anda, Yesus adalah perjanjian baru di dalam hidup Anda. Mungkin Anda sedang di dalam belenggu, di dalam ikatan masalah-masalah zaman lampau. Yesus berkata, "Jangan takut anakku, akulah perjanjian baru di dalam hidupmu." Kenapa darah, Bapak Ibu? Kenapa harus darah? Kenapa harus darah itu dipakai? Di buku Imamat bab 17 ayat 11 dikatakan nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya, bukan di tubuhnya, bukan di otaknya, bukan di pipinya. Nyawa makhluk itu ada di dalam darah Anda dan darah saya. Maka darah itu mempunyai kuasa memberikan kehidupan, kuasa memberikan nyawa. Darah mempunyai kuasa memberikan nyawa bagi sesuatu yang sudah mati. Pasti Anda tahu ya, bagi mereka yang bekerja di rumah sakit ya, kalau ada orang sudah ditabrak di jalan raya dan dia perlukan darah disuntik ke dalam tubuhnya. Karena darah yang baru itu boleh membawakan nyawa. Darah itu boleh membersihkan sesuatu yang sudah dicemar. Darah yang sudah dicemar. Darah yang baik boleh membersihkan darah yang sudah dicemar. Di Ibrani 9:22. Di Ibrani bab 9 ayat 22 dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Without the shedding of blood there is no forgiveness of sin. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi jikalau Anda dan saya mau menerima pengampunan dari segala dosa-dosa di dalam hidup kita, harus ada penumpahan darah. Darah harus ditumpahkan. Tetapi bukan darah sebarang orang, bukan darah sesiapa. Harus darah yang tidak bercela. Darah yang tidak bercela. Darah yang tidak ada dosa yang harus ditumpahkan. Kenapa harus darah itu yang ditumpahkan? Karena Bapak Ibu saudara-saudari, Bapak Ibu saudara-saudari, karena Bapak Ibu saudara-saudari, Anda dan saya butuhkan juru selamat. Anda dan saya butuhkan juru selamat. Anda dan saya butuhkan juru selamat. Dan juru selamat itu bukan sebarang orang, Bapak Ibu saudara-saudari. Juru selamat itu harus orang yang mempunyai darah yang tidak bercela, tidak berdosa. Jadi darah Anda dan saya tidak boleh menebus dosa saya. Roma bab 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dan karena upah dosa adalah maut, maka bukan sebarang darah yang bisa menebus dosa Anda dan dosa saya. Bapak Ibu saudara-saudari, pada tanggal tahun 1946, Paus Pius ke-12 berkata begini, dosa paling besar di seluruh abad, dosa paling besar di seluruh abad, the sin of the century, dosa paling besar di seluruh abad, ialah kehilangan perasaan berdosa. Bila Anda dan saya hilang perasaan Anda atau saya berdosa. Ketika saya berkata saya tidak mempunyai dosa, hilang perasaan berdosa. The loss of the sense of sin. Hilang perasaan dosa. Yohanes Paulus kedua pada tanggal 1984 berkata, manusia modern dia sudah kehilangan hati nurani, dan tidak merasa sama sekali bahwa dia mempunyai dosa di dalam hidup dia. Sudah kehilangan hati nurani dan tidak mempunyai perasaan dirinya berdosa.
Dan ketika seseorang tidak merasa dirinya mempunyai dosa, maka orang itu tidak bisa merasakan dirinya butuhkan pengampunan. Dia tidak butuhkan juru selamat karena dia merasa dirinya tidak mempunyai dosa. Maka dikatakan bahwa ketika dunia saat ini mempunyai situasi tidak mempunyai perasaan berdosa, tetapi efek dosa, kesan dosa begitu banyak. Penipuan, korupsi, perhubungan yang hancur, pornografi, kekerasan, semua ini menunjukkan bahwa kuasa dosa itu begitu besar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan Yohanes Paulus kedua berkata bahwa Anda dan saya tidak boleh menebus dosa kita sendiri, tetapi kita membutuhkan juru selamat. Kita tidak harus merasa diri kita adalah sum total of our weakness. Jangan merasa diri kita dan diri Anda dan saya adalah segala kelemahan, segala kehancuran, tetapi disebabkan kasih Bapa yang begitu besar bagi Anda dan saya, Dia mengutus anaknya sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan tidak mengutus hanya seorang nabi. Tuhan mengutus anaknya Yesus, yang darah Yesus mempunyai kuasa untuk menebus dosa Anda dan saya. Maka bagaimana Anda dan saya boleh diselamatkan? Bagaimana Anda dan saya boleh diselamatkan? Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa tidak ada keselamatan di dalam sesiapapun selain daripada keselamatan yang datang dalam nama Yesus. Maka hanya Yesus adalah nama yang diberikan kepada manusia supaya kita boleh memperolehkan penyelamatan. Hanya Yesus. Roma bab 10 ayat 13 berkata, barang siapa yang berseru nama Tuhan. Nama apa itu? Yesus. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jika malam hari ini di Timor Leste, Anda dan saya mempunyai keberanian untuk memanggil nama Tuhan, memanggil nama Yesus, maka Anda dan saya boleh diselamatkan. Yohanes Paulus kedua pada bulan Mei tahun 1995, Mei 1995, berkata begini, bahwa tanpa Yesus tidak ada penyelamatan. Selain dari Yesus, selain dari Kristus, tidak ada penyelamatan. Apart from Christ, there is no salvation. Bukan kata saya, ini kata-kata Yohanes Paulus kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Maka Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi Anda dan saya. Kenapa Yesus, Bapak Ibu? Kenapa bukan ada begitu banyak orang baik di dalam dunia ini? Begitu banyak sekali orang baik di dalam dunia ini. Kenapa khusus Yesus? Karena Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apa itu anak domba? Apa itu anak domba? Ya, anak domba adalah binatang yang dikorbankan ketika Paskah. Ya, pasti Bapak Ibu ingat ya. Bentar lagi kita akan menyambut Minggu Paskah. Dan ini terjadi ketika Musa, Nabi Musa membawakan umat Israel keluar daripada Mesir, keluar daripada Mesir. Selepas menyeberang Laut Merah, mereka berdepan dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dan ketika berdepan dengan Tuhan, Tuhan memberikan mereka tabut perjanjian. Dan bersama dengan tabut perjanjian, Tuhan memberikan mereka
perintah-perintah, arahan-arahan, hukum-hukum bagaimana mempersembahkan diri kepada sesama sendiri untuk berdepan dengan Tuhan, supaya darah yang tanpa celah, tanpa dosa boleh menghapus dosa kita. Dan dikatakan pada ketika itu, ketika ada seseorang yang mempunyai dosa, dia harus membawa anak domba yang tidak mempunyai celah ke dalam bait suci. Dan ketika dibawa ke dalam bait suci, imam akan memeriksa anak domba itu untuk memastikan tidak ada celah. Kemudian yang berdosa akan menumpang tangan ke atas anak domba itu. Dan ketika dia menumpang tangan, segala dosa dia akan ditransfer, ditukarkan kepada anak domba itu. Dan kesucian anak domba itu akan mengalir kepada si pendosa. Dan ketika anak domba itu telah menerima segala dosa, anak domba itu akan dibunuh dan dikorbankan di tempat si pendosa. Dan si pendosa akan menerima pengampunan segala dosa dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sadar bahwa darah anak domba itu tidak sempurna. Walaupun dia domba yang tidak mempunyai celah, tidak sempurna. Kita membutuhkan darah yang tidak mempunyai dosa langsung. Disebabkan itu Katekismus Gereja Katolik nomor 613. Katekismus Gereja Katolik nomor 613 mengatakan, kematian Kristus adalah korban tunggal dan definitif. Korban tunggal dan definitif. Kematian Kristus adalah kurban Paskah. Dia adalah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia dan melaksanakan penebusan umat manusia secara definitif. Maksudnya, kita tidak perlukan korban domba lagi, karena korban Yesus adalah kurban Paskah, kurban Paskah yang menebus umat manusia secara definitif. Ini adalah kurban perjanjian baru yang menempatkan kembali manusia di dalam persekutuan dengan Allah, membawakan perdamaian antara manusia dengan Allah oleh darah yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Yesus mengingatkan pertumpahan darah ini ketika Yesus menyambut Ekaristi. Ditulis di Katekismus Gereja Katolik 1182. Altar perjanjian baru adalah salib Tuhan, dari mana sakramen-sakramen misteri Paskah mengalir di atas altar itu. Kita juga adalah meja Tuhan. Dan di dalam liturgi timur, altar juga adalah lambang makam. Ekaristi dikatakan di Katekismus Gereja Katolik 1365, Ekaristi adalah satu korban yang mengenangkan Paskah Kristus. Ekaristi adalah satu korban. Jadi makanya kita tidak merayakan banyak-banyak Ekaristi. Hanya ada satu Ekaristi, saudara-saudari. Dan Ekaristi yang Anda dan saya rayakan berkongsi dengan satu Ekaristi yang dirayakan di atas kayu salib 2000 tahun dahulu. Sifat korban itu sudah nyata dalam kata-kata Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan cawan ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Anda dan saya sudah bisa menerima berkat yang datang daripada darah itu. Berkat yang datang. Saya ingin memberikan kepada Anda 10 perkara yang bisa dilakukan oleh darah Yesus. 10 perkara ajaib. 10
10 perkara luar biasa yang bisa dilakukan oleh darah Yesus. Pertama, dengan darah Yesus Anda dan saya boleh dijadikan benar. Roma bab 5 ayat 9. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Darah Yesus menjadikan Anda dan saya benar. Bukan perbuatan kita yang menjadikan kita benar, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Anda mungkin orang yang sangat kudus, mungkin setia kepada gereja Katolik, sering berdoa rosario, sering berdoa untuk umat, tetapi kelakuan kita tidak membenarkan kita. Hanya darah Yesus yang menjadikan Anda dan saya benar. 2. Oleh darah Yesus kita menerima penebusan. Pertama, kita dibenarkan. Kedua, oleh darah Yesus kita menerima penebusan. Darah Yesus menebus kita dari segala dosa kita. Efesus bab 1 ayat 7. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita beroleh penebusan. Ketiga, kita memperoleh perdamaian. Perdamaian dengan Tuhan. Kita yang dikatakan diasingkan dengan Tuhan karena dosa kita. Diasingkan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kudus, tidak bisa bersama dengan dosa. Dan dosa di dalam hidup Anda dan saya mengasingkan kita, memutuskan perhubungan Anda dan saya dengan Tuhan. Tetapi oleh darah Kristus di atas kayu salib, Anda dan saya menerima perdamaian. Kita dijadikan berdamai dengan Yesus. Keempat, oleh darah Yesus, Anda dan saya menjadi hak milik Tuhan. Menjadi diperoleh oleh Tuhan. Menjadi hak milik Tuhan. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28. Jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bagaimana Tuhan memperoleh Anda dan saya? Dia memperoleh Anda dan saya dengan darah anaknya. Kita menjadi hak milik Tuhan. Kelima, dengan darah Tuhan kita mendapat satu perjanjian yang kekal. Mendapat penyelamatan yang kekal. Darah manusia tidak bisa membawakan perjanjian perdamaian, penyelamatan yang kekal. Tetapi Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kita kembali dari antara orang mati. Nomor 5 dari Ibrani 13 ayat 20. Kita mendapat satu perjanjian penyelamatan yang kekal oleh darah Yesus. 6. Oleh darah Yesus kita dijadikan suci. Kita disucikan daripada segala dosa kita. 1 Yohanes bab 1 ayat 7. 1 Yohanes bab 1 ayat 7 mengatakan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus anaknya menyucikan. Darah Yesus mempunyai kuasa menyucikan. Bukan sama seperti bahan-bahan pencuci. Sabun-sabun yang dipakai di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Sabun-sabun yang dipakai di dalam dunia ini masih tidak bisa menyucikan 100%. Tetapi darah Yesus mempunyai kuasa menyucikan Anda dengan saya dari segala dosa. 1 Yohanes 1:7. Darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Jikalau Anda merasa dibeban oleh dosa-dosa masa silam Anda, jikalau Anda merasa mempunyai perasaan Anda dihukum Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini berita baik malam ini bagi Anda. Tuhan tidak ingin menghukum Anda dan menghukum saya. Karena darah anaknya sudah mengalir untuk menyucikan Anda dan saya. Saya hanya perlu menerima.
Anda hanya perlu menerima darah itu di dalam hidup Anda. Dan darah itu mempunyai kuasa menyucikan segala dosa Anda. Nomor 7, darah itu mempunyai kuasa untuk mengkuduskan Anda. Anda tidak boleh menjadikan diri Anda kudus. Walau berapa lilin Anda bakar atau berapa rosario Anda doakan, Anda tidak mempunyai keupayaan untuk menjadikan diri Anda kudus. Saya tidak mempunyai keupayaan untuk menjadikan diri saya kudus. Melainkan melalui darah Kristus yang mengalir di atas kayu salib. Ibrani bab 10 ayat 29. Ibrani 10:29. Yang dianggap najis, darah perjanjian telah mengkuduskannya. Yang sesuatu yang dianggapkan najis, darah perjanjian telah mengkuduskannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Anda tidak perlu, saya tidak perlu coba untuk menjadi kudus. Kita sudah dikuduskan oleh darah perjanjian yang mengalir dari kayu salib. Ke-8, oleh darah itu, hati nurani kita sudah dibersihkan, sudah disucikan. Hati nurani kita sudah disucikan, dijadikan bersih. Ibrani 9 ayat 14. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Hati nurani Anda, hati nurani saya, disucikan oleh darah Kristus. Darah Kristus yang mengalir. Ke-9, darah Kristus mempunyai kuasa pelepasan. Kuasa pelepasan. Wahyu bab 1 ayat 5. Wahyu bab 1 ayat 5. Melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Adakah Anda dikacau oleh kuasa-kuasa roh jahat? Adakah Anda mempunyai ikatan-ikatan belenggu kepada narkoba? Belenggu ikatan kepada alkohol? Anda mempunyai ikatan belenggu yang tidak bisa Anda lepaskan. Anda mempunyai belenggu ikatan kepada perhubungan yang menghancurkan rumah tangga Anda. Saudara-saudari, Bapak Ibu, malam hari ini, darah Yesus mempunyai kuasa melepaskan kita daripada segala belenggu, segala ikatan, daripada segala kuasa-kuasa roh jahat. Zakarias bab 9 ayat 11. Zakarias bab 9 ayat 11. Darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu. Melalui darah perjanjian Tuhan, kita dilepaskan daripada orang-orang tahanan kita. Siapa yang menjadi ikatan Anda, yang mengikat Anda? Adakah itu kuasa jahat, roh jahat? Adakah itu belenggu-belenggu, ikatan-ikatan di dalam tubuh Anda kepada narkoba, kepada dada narkoba, kepada alkohol? Tuhan Yesus bisa melepaskan Anda malam hari ini. Anda hanya butuhkan darah juru selamat, darah Yesus. Dan yang 10 yang terakhir, perkara yang 10 yang terakhir, kuasa darah Yesus boleh membawakan kemenangan di dalam hidup kita. Kuasa darah Yesus boleh membawakan kemenangan. Wahyu 12:11, Wahyu bab 12 ayat 11 berkata, mereka mengalahkan si jahat. Mereka mengalahkan si jahat oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba kita boleh mengalahkan kuasa si jahat. Bapak Ibu, 10 perkara yang dibawakan, dilakukan oleh kuasa darah Yesus. Yohanes bab 15 ayat 13, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari, malam ini Yesus tidak ingin menghakimi Anda dan menghakimi saya.
Dia mati di atas kayu salib 2000 tahun dahulu. Dan darahnya melalui sakramen Ekaristi masih mengalir sampai ke hari ini. Mungkin saya tidak tahu bagaimana situasi di Timor Leste saat ini. Mungkin gereja Anda terbuka atau masih tertutup, tidak bisa. Di Kuala Lumpur saat ini, ya, baru tanggal 13 Maret, gereja baru dibuka. Saya sudah tidak bisa menerima Ekaristi. Sudah 7 bulan tidak bisa menerima Ekaristi. Hanya mengikuti misa-misa secara online. Tetapi baru minggu lalu saya menerima Ekaristi selepas 7 bulan. Saya merindukan untuk menjamah tubuh dan darah Yesus. Saudara-saudari, saya tidak tahu bagaimana situasi Anda di Timor Leste. Tetapi saya pasti kasih Tuhan, walaupun berapa besar sekali pandemik ini, berapa banyak orang yang sakit, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari pandemik ini, Bapak Ibu Saudara. Kuasa Tuhan jauh lebih besar, kasih Tuhan jauh lebih besar daripada pandemik ini. Pandemik ini jangan Anda pikirkan adalah hukuman dari Tuhan bagi diri Anda. Pandemik ini adalah peluang, Bapak Ibu, peluang, opportunity, peluang bagi Anda dan saya untuk bertobat. Peluang untuk kita kembali ke dalam hadirat Tuhan. Peluang untuk kita kembali menerima rahmat Tuhan di dalam hidup kita. Menerima berkat Tuhan untuk pengampunan. Tuhan tidak ingin menghukum Anda dan saya. Dia mengasihi Anda dan saya. Kalau Tuhan ingin menghukum Anda, Dia tidak perlu mengutus anak-anaknya yang satu-satu untuk mati di atas kayu salib. Itu sebabnya di Yohanes 15:13 Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Yesus mengasihi Anda dan saya, dan oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Dia ditikam karena pemberontakan kita, pemberontakan saya. Dia diremukkan oleh kejahatan saya. Ganjaran yang membawakan keselamatan bagi saya ditimpa kepadanya. Ganjarannya harus saya yang bayar, tetapi Dia mengambil ganjaran saya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi berita baik malam ini, oleh bilur-bilurnya Anda dan saya akan menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya Anda dan saya akan menjadi sembuh. Bagaimana Anda bisa menerima darah ini? 1 Yohanes bab 1 ayat 9 mengatakan, 1 Yohanes bab 1 ayat 9 mengatakan, saya harus mengaku dosa saya. Saya harus mengaku dosa saya. Kalau saya mempertahankan diri saya, membela diri saya dan mengatakan saya tidak mempunyai dosa, maka saya tidak bisa menerima pengampunan. Saya harus mengaku dosa saya. Dan jika saya mengaku dosa saya, Tuhan Allah adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa saya dan menyucikan saya, Anda dari segala kejahatan. Amin. Ini berita baik, Bapak Ibu. Mungkin Anda berkata karena pandemik Anda tidak bisa ke sakramen pertobatan. Anda tidak bisa ke sakramen pertobatan. Malam hari ini hanya persiapan, Bapak Ibu. Secepat mungkin pergi ke sakramen pertobatan. Tetapi malam hari ini, jika Anda karena pandemi ini tidak bisa ke sakramen pertobatan, bersama dengan saya kita lafazkan, kita ucapkan doa Tuhan yang Maha Rahim. Doa Tuhan yang Maha Rahim, yang Maha Pengampun. Dan selepas mengucapkan doa ini, kita mempunyai satu kepastian yang Anda dan saya mau pergi ke sakramen pertobatan untuk menerima pengampunan dosa.
Jadi dengan mikrofon Anda secara mute, saya mengundang Anda untuk kita bersama berdoa. Doa Tuhan yang Maha Rahim. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas segala dosa-dosaku, sebab patut Engkau hukum. Terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini kita ingin mendoakan Anda. Saya mengundang tim Creation Band, tim pujian, untuk memimpin Anda di dalam lagu Pribadi yang Mengenal Diriku. Dan kita akan mendoakan Anda. Anda yang mengikuti sesi ini di Zoom, saya mengundang Anda, biarkan diri Anda terbuka kepada kuasa Tuhan. Biarkan kasih Tuhan menjamah Anda malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Biarkan kasih Tuhan menjamah Anda, di mana juga Anda berada. Dan biarkan kasih Tuhan mengalir, kuasa darah Yesus mengampuni Anda, mengampuni saya, memberikan pelepasan, memberikan berkat, memberikan rahmat di dalam hidup Anda dan saya. Silakan Saudara Juru. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitu
itu pun jiwaku Tuhan. Umat nyanyi. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. itu dia kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup Anda, Bapak Ibu. Tutup mata Anda, di mana juga Anda berada, di kamar, di rumah Anda, tutup mata Anda. Saat ini, kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup Anda. Kasih Tuhan sedang menjamah Anda. Jangan takut, Bapak Ibu. Jangan takut, saudara-saudari. Ada beberapa orang di sini mengatakan, Tuhan, aku tidak layak, Tuhan. Aku orang berdosa, Tuhan. Aku tidak layak, Tuhan. Anda mengatakan kepada dirimu sendiri, Tuhan, aku tidak layak menerima pengampunan. Tuhan hari ini berkata kepada Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan berkata kepada Anda, anakku, aku mengasihi engkau. Anakku, aku mengasihi engkau. Darahku mengalir khusus bagimu, anakku. Hanya bagimu darahku mengalir untuk menebus dosamu. Jangan takut, anakku. Aku tidak ingin menghakimi engkau. Aku mengampuni segala dosa di dalam hidupmu, anakku. Itu dia kasih Tuhan mengalir di dalam hidup Anda, Bapak Ibu. Kasih Tuhan mengalir di dalam hidup Anda, saudara-saudari. Darah Yesus mengalir, menyucikan Anda dari segala perasaan tidak layak menerima berkat, tidak layak menerima rahmat dari Tuhan. Kuasa Tuhan sedang menjamah Anda. Ada seorang di sini yang sudah gugurkan anaknya sendiri. Sudah gugurkan anaknya yang dikandungnya. Tuhan sedang memberikan kuasa pengampunan. Mengampuni engkau. Ibu, Tuhan sedang mengampuni engkau. Tuhan berkata, pergi ke sakramen pertobatan. Anakku, pergi ke sakramen pertobatan untuk menerima rahmat pengampunan itu. Tapi saat ini biarkan kuasa darahku mengampuni dosamu, anakku. Biarkan kuasa darahku mengampuni dosamu. Kasih Tuhan sedang mengalir di dalam hidupmu. Kuasa Tuhan sedang memberi pengampunan bagi mereka yang di dalam belenggu ikatan dosa. Belenggu ikatan dosa. Kecanduan kepada narkoba. Kecanduan kepada alkohol. Anda tidak bisa menerima pembebasan
saat ini Tuhan sedang menjamah Anda, di kamar Anda, di rumah Anda. Kasih Tuhan sedang mengalir di dalam hidup Anda. Terima saja saudara-saudara. Terima saja jamahan Tuhan di dalam hidup Anda. Kuasa Tuhan jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada ikatan dosa Anda. Tuhan berkata, saya tidak ingin menghukum engkau anakku. Saya tidak ingin menghukum engkau. Malam hari ini, darahku menebus dosa-dosamu. Datang kepadaku dan mengaku dosamu. Akan ku ampuni dosa itu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jikalau Anda di dalam ikatan-ikatan begini, tiap mata tertutup, jangan memandang orang di kiri kanan Anda. Tiap mata tertutup, mata Anda tertutup. Tompang tangan kanan ke atas dada Anda sendiri saat ini. Tutup mata Anda. Tutup mata Anda, tompang tangan kanan ke atas dada Anda sendiri. Dan biarkan darah Yesus mengalir. Ketika saudara kita Jude menyanyikan, saudara kita menyanyikan hanya Engkau. Saya akan mendoakan Anda dan kuasa darah Yesus yang menebus dosa-dosamu akan mengalir dan menyucikan Anda. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Itu dia mengalir di dalam hidup Anda saat ini. Kuasa Tuhan mengalir. Segala ikatan belenggu dipatahkan saat ini. Tumpang tangan kanan ke atas dada, tutup mata Anda. Tuhan memberikan kuasa pelepasan. Pelepasan dari ikatan-ikatan itu dilepaskan saat ini. Itu dia, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Terima saja saat ini. Ada mereka-mereka di dalam Zoom malam ini, di dalam belenggu ikatan kekhawatiran, ketakutan, kekhawatiran masa depan, kekhawatiran mengenai keluarga, gelisah mengenai keluarga, ketakutan masalah finansial, masalah keuangan. Yesus ingin menjamah dua perkara ini, kekhawatiran dan ketakutan. Bapak Ibu, jikalau Anda di dalam belenggu ikatan kekhawatiran dan ketakutan, kuasa darah Yesus lebih besar. Saya akan mendoakan Anda, tutup mata Anda dan tumpang tangan ke atas dada Anda. Jikalau Anda di dalam belenggu ikatan kekhawatiran, ketakutan, tutup mata Anda, tumpang tangan kanan ke atas dada Anda. Tutup mata Anda, tumpang tangan kanan ke atas dada Anda. Dan biarkan kasih Tuhan menjamah dan mematahkan. Mematahkan. Kuasa darah Yesus mematahkan kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan itu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan Yesus, saat ini biarkan darah-Mu mengalir dari atas kayu salib, mengalir di atas tiap pribadi malam ini, dan menjamah kita malam ini, dan mematahkan segala ikatan-ikatan, belenggu-belenggu kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan di dalam nama Yesus dipatahkan saat ini. Kuasa darah Yesus yang menebus segala dosa kita, mengalir dan menyembuhkan kita, memulihkan kita. Terima kasih Tuhan, kita menerima darah itu. Itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketakutan Anda dipatahkan saat ini oleh darah Yesus. Kegelisahan Anda, kekhawatiran Anda, ketakutan Anda dipatahkan oleh darah Yesus saat ini. Yesus berkata, jangan takut anakku. Darahku jauh lebih berkuasa. Darahku jauh lebih berkuasa. Ada teman-teman malam ini di Zoom yang mengalami kekacauan, belenggu-belenggu kuasa jahat, roh jahat. Belenggu-belenggu kekuasaan roh jahat. Kuasa darah Yesus mengalir di dalam hidup Anda malam ini dan mematahkan sebarang ikatan kuasa roh jahat itu. Tuhan Yesus menjamah Anda saat ini. Biarkan, terima saja itu dia. Terima saja itu dia mengalir di dalam hidup Anda. Ora bashikara baranda la karya baranda. Ora baranda la karya bashikara baranda la karya baranda. Ora karya baranda di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Itu dia mengalir di dalam hidup Anda. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Tutup mata, angkat tangan, nyanyikan. Hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saat ini Tuhan sedang menjamah mereka-mereka di antara kita yang mengalami hidup kekosongan, hidup kesepian, hidup di mana tidak mengalami kasih sayang, tidak mengalami kasih sayang dari ahli keluarga sendiri. Tuhan saat ini memberikan kuasa pengampunan. Yesus berkata, sama seperti Dia ketika Dia gantung di atas kayu salib, mengampuni mereka yang telah menyalibkan Dia.
Yesus mengampuni mereka semua. Yesus mengundang Anda malam hari ini. Ampuni mereka yang sudah tinggalkan Anda bersendirian. Mungkin suami Anda, mungkin istri Anda, mungkin anak Anda, mungkin orang tua Anda. Anda merasa sepi, sunyi, tiada teman, tidak bisa mengasihi, dirasa dikasihi. Tuhan berkata kepada Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudari malam hari ini, jangan takut. Walaupun dunia tinggalkan engkau, aku tidak akan sama sekali tinggalkan engkau. Aku adalah Allah yang setia. Walaupun suamimu, istrimu tidak setia, tetapi aku Allah yang setia. Jangan takut, anakku. Saat ini, darahku mengisi segala kekosongan, padang gersang di dalam hidupmu. Saat ini, darahku membersihkan engkau dari perasaan benci, dendam, marah kepada mereka yang telah melukai engkau. Ampuni mereka oleh kuasa darahku yang mengalir di atas kayu salib. Ampuni mereka. Bapak Ibu, saat ini ambil keputusan. Ini bukan perasaan. Ambil keputusan mengampuni mereka yang telah melukai Anda. Mungkin ahli keluarga sendiri, mungkin teman-temanmu yang telah melukai Anda. Kasih Tuhan sedang menjamah Anda saat ini. Kasih Tuhan sedang menyembuhkan dan memulihkan Anda saat ini. Terima saja Bapak Ibu saat ini. Saya mendoakan Anda ketika Anda nyanyi, hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saat ini kita mendoakan bagian tubuh yang sakit. Jika Bapak Ibu butuhkan penyembuhan di bagian tubuh Anda, saat ini tumpang tangan kanan ke atas bagian tubuh yang sakit. Kalau kepala Anda yang sakit, tumpang tangan ke atas kepala. Kalau mata yang sakit, tumpang tangan ke atas mata. Kalau telinga yang sakit, tumpang tangan ke atas telinga. Kalau jantung yang sakit, tumpang tangan ke atas jantung. Kalau bagian paha yang sakit, tumpang tangan ke atas bagian paha. Biarkan kasih Yesus mengalir oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus di atas kayu salib. Engkau, Anda dan saya disembuhkan malam hari ini. Kuasa darah Yesus masih mengalir. Terlepas 2000 tahun, kuasa darah Yesus masih mengalir di dalam hidup Anda. Dan mempunyai kuasa pemulihan, kuasa penyembuhan. Anda hanya perlu tumpang tangan ke atas bagian tubuh yang sakit. Dengan iman, dengan hati yang penuh dengan iman. Anda nyanyikan sambil saya mendoakan Anda supaya kanker disembuhkan saat ini. Sakit jantung disembuhkan saat ini. Penyakit kulit disembuhkan saat ini. Penyakit-penyakit darah disembuhkan saat ini. Penyakit buah pinggang disembuhkan saat ini. Di dalam nama Yesus, penyakit-penyakit darah tinggi disembuhkan saat ini. Di dalam nama Yesus, penyakit diabetes disembuhkan saat ini. Sakit-sakit di bagian bahu, di bagian punggung disembuhkan. Sakit di kaki, di tangan. Mereka yang cedera karena kemalangan ditabrak, kemalangan
mobil, Anda disembuhkan saat ini. Mereka yang mempunyai sakit di mata, kuasa darah Yesus mengalir menyembuhkan mata Anda. Saya mendengar Yesus sedang menyembuhkan kerongkong, bagian kerongkong yang sakit. Ada seorang di sini yang sedang mengalami demam di tubuh. Demam Anda disembuhkan oleh kuasa darah Yesus saat ini. Itu dia mengalir. Apa sekalipun bagian tubuh yang sakit. Sambil kita menyanyikan, hanya Engkau tumpang tangan kanan ke atas bagian tubuh yang sakit. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan karena menjamah tiap pribadi yang menyertai acara ini malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas jamahan kasih-Mu. Terima kasih Yesus atas kuasa darah-Mu yang mengalir di dalam hidup kita. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Bunda Maria, Bunda Allah, Engkau yang berdiri di kaki salib ketika anak-Mu sendiri disalibkan. Saat ini doakanlah kami Bunda, supaya kita juga bisa menerima berkat, rahmat, darah anak-Mu Yesus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan sewaktu kami mati. Amin, amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas peluang ini untuk bersama dengan Anda. Saya juga berterima kasih kepada tim pujian kita dari Kota Kinabalu, tim Creation Band dari Sabah, Kota Kinabalu, Malaysia. Saya berterima kasih kepada Monsignor Marco atas kata sambutannya, dan sehingga kita berjumpa pada lain ketika. Segala puji hormat hanya bagi Yesus. Kita akhiri dengan lagu penutup. Silakan, saudara. Kau hiasi kehidupanmu dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan kemurahan-Mu.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita nyatakan, Kau hiasi kehidupan-Mu dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, semuanya baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.